Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, seperti biasa di jam insyaallah 19.30 atau bisa jadi kalau telat seperti sekarang mungkin kita akan mulai antara 19.30-an sampai ke 20.00 ya. Dan insya Allah kita akan buka sesi tanya jawab seperti biasa. Mungkin apa yang perlu Anda tanyakan berhubungan dengan agama Islam, maka kami persilahkan, dan tentu saya akan jawab sesuai dengan keterbatasan ilmu saya ya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan ilmunya dan saya bisa menjawabnya, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, ya berarti Anda bisa maklumi tentunya pada saat saya menunda jawabannya. Dan perlu saya ingatkan kembali teman-teman sekalian, dengan adanya corona sekarang ini adalah peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta. Jangan terlalu banyak juga dijabarkan ke sana sini maknanya, tetapi kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sedang menguji kita. Karena sangat jelas sekali bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menguji hambanya. Dan ini bukan pertama kali terjadi. Tetapi yang terjadi adalah sudah berulang-ulang. Bahkan mungkin dari masa-masa sebelum kita. Cukup banyak virus, penyakit, cobaan yang Allah subhanahu wa ta'ala datangkan. Bahkan ada yang jauh lebih besar daripada ini. Yaitu Allah datangkan kehancuran. Seperti kaum Lut dengan 9 negerinya. Kemudian juga kaum Nuh yang Allah binasakan kecuali yang selamat di kapal saja. Kemudian juga kita tahu Fir'aun, raja yang menguasai Afrika pada saat itu. Juga Allah SWT binasakan di zaman Musa AS. Dan sekian banyak ya, yang contoh-contoh berhubungan dengan masalah ini. Intinya teman-teman, bagaimana kita sebagai seorang muslim menjadikan ini momentum yang paling tepat untuk kembali kepada Allah SWT. Dan itu sesuatu yang sangat baik. Kalau saya melihat subhanallah, saya pribadi berbagi pengalaman dengan teman-teman dalam beberapa hari dengan ada corona ini, saya merasa sangat nyaman. Dalam arti kata pada saat di rumah ya, sholat malam bisa lebih kita atur waktunya ya. Kalau dulu misalnya saya harus pagi-pagi sekali beraktivitas ya, dakwah dan seterusnya, tapi alhamdulillah sekarang justru bisa lebih tenang, sholat malamnya bisa kita lebih atur ya, lebih banyak waktu bisa membaca Al-Quran, lebih banyak waktu dengan keluarga, terutama anak-anak, lebih banyak waktu juga banyak yang bisa kita lakukan hal positif, berolahraga di rumah ya, dan hal-hal yang lain lah ya, cukup banyak. Jadi saya melihat ini adalah sebuah nikmat yang besar sekali yang Allah SWT mudahkan, dan insya Allah Allah pasti akan bisa menolong kita ya, menyelamatkan kita kalau kita mendekat diri kepadanya. Dan setiap saat bisa menyerang kita virus ini, naudzubillah, bagi orang-orang yang memang tidak mengambil pelajaran, tidak mengambil ibrah ya, ataupun sengaja mau ngotot ya. Kasus Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, walaupun beliau dijamin masuk surga, pada saat beliau mendengarkan ada wabah di salah satu wilayah di negeri Syam pada saat itu, dia udah dengar nih ada, tapi subhanallah dia malah diingatkan oleh Umar bin Khattab, jangan masuk. Jadi tunggu saja dulu. Mereka lagi sementara menunggu informasi. Ada nggak yang punya berita dari Nabi SAW berhubungan dengan masalah ini? Siapa tahu nanti ada dari Nabi SAW informasi yang bisa menyelamatkan kita, seperti itulah ya. Dan ternyata Abu Ubaidah mengatakan, hai Amir Mukminin, apakah anda lari dari takdirnya Allah? Maka kata Umar, ya, aku lari dari takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Tapi Abu Ubaidah tetap ngotot, akhirnya beliau tidak mau mengikuti ya, instruksi yang ada supaya jangan masuk dulu. Masuklah dia dengan beberapa temannya dan akhirnya betul-betul terbunuh dengan wabah itu. Kemudian baru Abdurrahman bin Auf datang pada saat itu setelah mereka masuk ya, dan tidak bisa lagi dikendalikan untuk atau dipanggil kembali keluar gitu kan, karena nggak ada alat komunikasi kayak kita sekarang. Maka
Dia mengatakan, ya Amir Mu'minin, kata Abdurrahman, saya punya informasi dari Nabi SAW, yaitu ya, Nabi SAW mengatakan kalau kalian dengarkan wabah di satu lokasi, jangan kalian masuk, dan kalau kalian dengar, kalau kalian ada di dalam, jangan kalian keluar. Barulah Umar mengatakan, Alhamdulillah. Oleh karena itu, nggak ada salahnya, teman-teman. Sering kali saya lihat ada pertanyaan, kenapa, bagaimana hukumnya kita nggak bisa sholat di masjid, bagaimana hukumnya kita nggak bisa jumatan, bagaimana hukumnya kita nggak bisa interaksi yang banyak dengan silaturahim keluarga dan seterusnya. Ini teman-teman sekalian hanya sementara. Dan memang harus begini solusinya. Ikuti instruksi, maka insya Allah kita akan aman, termasuk ikhtiar yang kita lakukan ya. Dan teman-teman tentu bisa kuatkan semua apa yang Anda inginkan dengan apa yang sudah kita bahas, corona dan solusinya, sudah kita bahas pada pertemuan kita hampir setiap hari ya. Dari habatus sauda, madu, ya, kemudian yang lain-lainnya ya. Semua itu insya Allah juga menjadi solusi buat kita ya. Baik, saya akan masuk ke pertanyaan pertama di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya diet? Boleh saja, tidak ada masalah. Ya, Anda mau diet, Anda ingin supaya lebih sehat karena badan terasa berat, kegemukan, lalu Anda ingin diet untuk supaya bisa lebih sehat, tidak ada masalah. Dan itu bagian daripada perintah agama karena kita coba untuk berusaha menjaga kesehatan, ya, seperti itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pandangan Islam tentang anak 2 tahun yang belum lancar berbicara? Mengingat menurut riset-riset harusnya sudah banyak bicara. Haruskah saya khawatir amalan apa yang bisa saya lakukan sebagai orang? Enggak, enggak harus. Anak saya pun ada yang 2 tahun, bahkan 2 tahun setengah, bicara masih sementara. Enggak ada masalah insya Allah itu. Dan Anda terus saja melatih. Biidznillah. Kalau Anda masih khawatir juga bisa Anda komunikasikan dengan dokter anak terdekat ya. Tapi setahu saya pengalaman selama ini, Allah amanahkan saya beberapa orang anak memang biasa begitu. Banyak di antara anak-anak yang belum bisa bicara di umur 2 tahunan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada seorang yang memiliki hutang saum 2 tahun lalu atau lebih yang ditunda secara sengaja, apakah ia cukup mengqadha'nya saja atau ditambah sambil membayar fidyah? Harusnya dia bayar fidyah, apalagi dia sengaja ya. Dia sengaja di sini. Harusnya dia sambil membayar utang puasa sambil membayar fidyah. Tetapi jauh lebih baik juga kalau dia ikuti dengan taubat, karena ini pelanggaran. Kan puasa Ramadan itu wajib. Mirip dengan sholat 5 waktu, mirip dengan zakat, kewajiban. Dosa kalau Anda tinggalkan secara sengaja. Maka taubat nasuha itu bahkan nomor 1 dulu. Bertekad, berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Janji sama Allah tidak akan mengulangi. Kemudian Anda mengqadha'nya diikuti dengan fidyahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pandangan saya istighfar? Pak Ustaz, saya istighfar. Setelah istighfar dan salawat saya berdoa minta jodoh. Bolehkah? Apakah saya dapat pahala? Boleh saja. Tidak ada sesuatu yang dilarang dalam masalah itu. Bahkan bagus. Ya, doa itu kan metode agar kita, atau cara agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, agar kita bermanja dengan Allah. Kan doa untuk itu, supaya kita berkeluh kesah, menyampaikan semua hajat kita ya. Setahu saya nggak ada masalah. Ya. Saran saya, Anda mulai doa Anda dengan alhamdulillah, puji-pujian kepada Allah. Istighfar sebenarnya masuk dalamnya, tapi alhamdulillah, tahmid, kemudian Anda baca wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, baru kemudian masuk kepada hajat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, adakah riwayat olahraga bagi wanita? Kalau yang saya lihat secara umum, riwayat umum tentang masalah olahraga, dan itu dibolehkan bagi laki-laki dan perempuan. Menjaga kesehatan bagian daripada syariat. Allah Subhanahu wa taala perintahkan masalah itu. Jadi banyak sekali perintah tentang masalah olahraga ya. Nabi SAW mengatakan, ajarkan anak kalian menunggangi kuda, ajarkan anak kalian memanah ya. Dalam riwayat lain Nabi SAW mengajak Aisyah berlomba lari ya. Ini bagian daripada olahraga. Nabi SAW pernah membuat pertandingan lomba kuda di Madinah dan diikuti oleh para sahabat juga. Nabi SAW ikuti, dan itu berlaku untuk semuanya. Bahkan ada banyak wanita di Madinah di zaman Nabi SAW itu yang menguasai keterampilan perang. Di antaranya Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anha. Nah, ini termasuk yang menguasai
peperangan ya, keterampilan perang, menggunakan pedang, panah, menunggangi kuda. Bahkan Nabi SAW bersabda tentang masalah kejadian perang Uhud. Waktu beliau terdesak, beliau SAW bersabda, sesungguhnya pada saat di Uhud sedang terdesak, aku menemukan Nusaybah binti Ka'ab mematahkan ya anak-anak panah yang terserangkan kepadaku. Setelah salam, Ustaz, anak mau bertanya apakah isi hati dan pikiran akan dihisap di akhirat nanti? Setahu saya sih tidak. Karena kalau baru diniatkan, walaupun itu buruk, belum ada. Ya. Tetapi kalau sudah diaplikasikan, maka mungkin akan ada hisapnya. Setelah salam, Ustaz, bagaimana mengatasi musik yang terngiang-ngiang di hati? Ini waswas syaitan. Anda harus terus dengarkan Al-Quran, dengarkan tilawah, dengarkan majelis ilmu, ya. Dengarkan pengajian. Hindari ini semua. Ini waswas syaitan yang membuat supaya Anda terus merasa rindu dengan musik, dan itu adalah anak panah syaitan. Jangan akhi dan ukhti. Kalau Anda mau dengar saran saya, coba berhenti musik ini. Berhenti, memang berhenti total. Jadi kalau saya gambarkan seperti rumah Anda, ya, kalau sedang jebol temboknya, masuklah angin, masuklah nyamuk, masuklah segala macam hujan, ya. Ada dua cara Anda supaya aman dari apa-apa yang masuk itu. Yang pertama, cara kurang efektif, yaitu Anda pakai selimut, kan gitu. Maka hawa dingin tetap masuk, hujan tetap masuk, ya, nyamuk tetap masuk. Anda terlindungi, tapi sedikit, tipis, tidak efektif. Bagaimana efektifnya? Tutup tembok itu, lubang bolong itu tutup, buat tembok baru tertutup, aman. Biar Anda nggak pakai selimut, nggak ada masalah, kan gitu. Seperti itulah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau lagi di jalan dengar suara azan, tapi saya lebih memilih sholat di rumah dan saya telat sholat 30 menit. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Apakah pertanyaan Anda ini di zaman sekarang atau sebelum ada corona? Itu yang pertama, dan saya tidak tahu penanya ini laki-laki atau perempuan. Ini beda hukumnya soalnya. Kalau sebelum terjadi corona dan Anda laki-laki, maka afdoliyahnya Anda sholat. Kenapa nggak mampir? Kenapa nggak berhenti sholat di situ? Sholat mestinya. Kata Nabi SAW, setiap kali orang pergi ke masjid, dapat satu istana di surga. Kalau dari masjid, dapat satu istana di surga. Kenapa Anda sholat di rumah? Terlebih lagi Anda kehilangan keutamaan awal waktu. Ya, seperti tadi kasusnya. Kehilangan 30 menit waktu. Sholatnya juga mungkin sendirian di rumah, tidak berjamaah. Banyak keutamaan yang Anda hilang. Bahkan kata Nabi SAW, maukah aku tunjukkan kalian amalan yang paling cepat membawa ya, meninggikan derajat dan menghapuskan dosa-dosa. Lalu kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ya, perbanyak langkah menuju ke masjid dan beruduk di waktu yang dibenci, beruduk di waktu yang dibenci, kayak pada saat mau tidur malam, musim dingin, atau batal uduk lagi gitu kan. Dan juga memperbanyak langkah menuju ke masjid. Kalau Anda bertanya di saat sekarang, Anda keluar karena harus bekerja, kemudian sekarang Anda mau lewat masjid ada azan, sekarang Anda mau pilih sholat di masjid atau sholat di rumah. Kalau zaman sekarang, walaupun Anda laki-laki, Anda sholat di rumah lebih afdal. Rumah lebih afdal. Tapi kalau Anda perempuan, maka nggak ada masalah. Ini keputusan yang boleh saja, karena Anda justru lebih afdal sholat di rumah. Seperti itulah. Ustaz, record live streamingnya dong, terus nanti masukkan ke channelnya. Yang saya tangkap dari teman-teman tim kemarin, rupanya yang lalu-lalu sempat terlewatkan karena pada saat selesai live dibiarkan sekitar setengah jam, lalu kemudian dihapus oleh teman-teman tim. Saya yakin yang lalu-lalu mungkin sudah tidak ada ya, tapi saya tidak tahu, nanti coba saya bahasakan teman-teman tim. Insya Allah mudah-mudahan mereka bisa menyimpan apa yang masih ada, insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang orang tua yang beda agama dengan kita? Tidak ada masalah. Dalam arti kata, apakah saya boleh interaksi atau tidak ya? Tidak ada masalah. Anda harus tetap interaksi sama beliau-beliau.
tetap interaksi sama beliau-beliau, karena tetap kita disuruh bakti sama orang tua yang memang ya muslim atau kafir. Atau misalnya Anda maksudkan, saya tidak tahu penanya di sini maksudkan apa, atau Anda maksudkan bagaimana kalau orang tua saya non muslim, sayanya muslim, misal. Maka tidak ada masalah, gitu kan. Yang aneh, yang unik itu kalau orang tua Anda muslim, Andanya kafir. Nah, ini mungkin yang berbeda, ini yang perlu dibahas. Kenapa Anda harus kafir? Kenapa harus menolak Islam? Nabi SAW titip pesan kepada orang-orang cerdasnya Mekah, termasuk Khalid bin Walid pada saat itu. Dia orang cerdasnya Mekah, dianggap orang anak muda Mekah yang cerdas, yang pintar, ahli strategi perang gitu kan. Maka Nabi SAW pesan, nggak mungkin Islam ini yang sudah begitu luar biasa sempurnanya syariatnya, jelas-jelas ada utusannya. Nabi Muhammad SAW sampai sekarang masih ada masjidnya, ya masih diketahui Mekah tempat lahirnya, sejarahnya terkenal. Banyak umat Islam yang menganut, banyak orang yang menganut agama ini yang dikenal dengan kaum muslimin. Banyak ulama-ulama yang menyampaikan dalam setiap bahasa selalu saja ada Islam. Bahkan di zaman kita sekarang ini sangat luar biasa gitu. Karena ada hadis Nabi SAW tentang garam ya, dan saya sudah singgung itu di bahasan kita masalah garam. Kata Nabi SAW, kalian nanti tidak lama lagi akan seperti garam di makanan di depan umat-umat ini. Orang-orang akan mengejar kalian. Dan ketahuilah tidak ada enaknya makanan tanpa garam. Ya. Nah, seperti sekarang umat Islam yang akan dibutuhkan, kita akan dibutuhkan. Terbukti di Eropa mereka bahkan menyuruh azan di sana sini karena mereka sangat yakin penelitian mereka dengan azan virus tidak menyebar, kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kekurangan yang ada pada diri hamba ini bisa sehat? Yang kemungkinan kecil bisa sehat. Saya nggak ngerti, maaf pertanyaannya apa. Mungkin saya langkahi saja karena saya belum mengerti. Karena sini apakah kekurangan yang ada pada diri hamba ini bisa sehat? Yang kemungkinan kecil bisa sehat. Mungkin Anda sakit maksudnya ya. Maka jangan putus asa, akhi. Jangan putus asa. Ini saya taunya laki-laki, Bagas ya. Jangan pernah putus asa. Rahmat Allah luas. Allah mampu membuat seseorang itu sembuh tanpa operasi. Bahkan dengan segelas air. Coba Bagas ini ikutin ceramah kami tentang solusi dalam menghadapi corona ini. Saya sebutkan banyak sekali makanan-makanan sehat, gitu kan? Seperti habatus sauda, madu, ya kemudian kurma, dan banyak yang saya sudah sebutkan, zaitun, tin, ya, dan masing-masing sudah kita rincikan tentang keutamaannya. Coba konsumsi itu, jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Selain itu ikutkan dengan doa dan banyak bersedekah. Kalau Allah SWT mudahkan buat Anda bersedekah apa saja, walaupun Anda tidak punya materi pun, kalau Anda punya materi alhamdulillah sedekah. Kalau tidak punya, sedekah dengan kalimat yang baik. Amar ma'ruf nahi munkar juga masuk dalam sedekah. Niat itu bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala agar masalah Anda selesai. Seperti itulah. Ya. Jadi insya-Allah jangan putus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah luas sekali. Rahmat Allah luas sekali, ya. Juga saya sarankan berbekam ya. Berbekam, al-akh ini bisa berbekam, cari tempat-tempat bekam insya Allah di kota Anda. Saya tidak tahu Anda di kota mana. Dan berbekamlah dan selalu konsumsi madu, baik internal masukkan ke dalam tubuh atau Anda eksternal diusapkan di tempat yang sakit ya. Dari luar, seperti itulah. Karena Nabi SAW bersabda, kesembuhan pasti ada pada sayapan bekam dan juga madu. Ustaz, saya sudah punya suami dan anak. Apakah dosa jika saya tidak memberikan uang bulanan kepada ayah saya? Karena biasanya uang tersebut diberikan kepada istri mudanya, sedangkan istri tersebut sudah merusak rumah tangga ibu saya. Yang saya tangkap sekarang ini dari penanya adalah ayah Anda ya. Ya. Jadi ayah Anda ini punya istri dan dia selalu memberikan uang kepada istrinya. Sekarang Anda bertanya, saya sudah menikah, saya punya suami, punya anak, sekarang berdosakah kalau saya tidak memberikan uang kepada ayah saya? Jawabannya tidak. Tidak berdosa. Tidak ada kewajiban buat Anda masalah itu. Apalagi Anda anak perempuan ya. Kecuali Anda temukan ayah Anda tidak punya income sama sekali,
Ya, dalam keadaan melarat, susah, Anda sendiri memang hidupnya senang, itu lain. Dan ayah Anda mau minta uang Anda, itu beda. Tapi kalau dia punya pendapatan, cuman memang dia memberikan nafkah kepada istri, Anda cuma mau memberikan tambahan, itu adalah ijtihad. Boleh saja Anda lakukan, boleh juga tidak. Bolehkah mengeluarkan zakat mal? Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah mengeluarkan zakat mal setiap bulan? Setiap bulan boleh saja. Tetapi setelah lewat masa haul ya. Kan zakat itu dua syaratnya. Haul masa setahun. Kayak sekarang misalnya teman-teman yang ikuti acara kita ini dan mungkin siapa tahu Anda mendengarkan siaran ulangnya kalaupun ada. Kalau yang belum sempat ikut ya, maka Anda tentukan haul dari harta Anda sendiri. Yang paling bagus sekarang karena menjelang Ramadan ya. Insya Allah tanggal 23 April kan kita sudah kemungkinan besar masuk di Ramadan. Insya Allah bismillah. Maka teman-teman sekalian pada saat kita niatkan dari sekarang atau niat dari sekarang, haul saya adalah Ramadan tahun lalu. Haul saya adalah Ramadan tahun lalu ya. Maka dari Ramadan tahun lalu itu sampai Ramadan ini nanti adalah haul, 1 tahun masa harta kita. Nanti tanggal 23 April atau pasnya 1 Ramadan, Anda mulai menutup buku. Lalu melihatlah investasi dan juga uang simpanan. Dua hal ini. Kalau mencapai nisab sekitar 85 gram emas, maka pada saat itu Anda keluarkan 2,5%-nya. Seperti itulah ya. Dan paling afdal Anda keluarkan setiap pada bulan itu. Misalnya Ramadan, habiskan di Ramadan. Apalagi kayak sekarang pandemi seperti ini ya, orang lagi butuh. Anda bersedekah. Keluarkan juga zakat. Tapi kalau Anda misalnya mau dicicil dikeluarkan tidak ada masalah. Tapi sekali lagi tetap lebih afdal Anda keluarkan langsung di masa haul itu. Ustaz, bolehkah mendengar atau mengikuti kajian streaming sambil tiduran? Boleh saja, asal jangan ketiduran. Ya karena kalau Anda ketiduran nanti nggak bermanfaat ilmunya ya. Tapi kalau sambil santai segala macam, ada masalah. Anda di rumah. Insya Allah setahu saya nggak ada masalah dengan itu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya apa hukumnya jika kita melahirkan operasi sesar tapi dokternya laki-laki? Boleh saja. Tidak ada masalah. Kalau dalam masalah medis, nggak ada masalah. Boleh. Setahu saya itu hukumnya boleh dalam Islam. Ustaz, bolehkah menuruti orang tua membelikan pakaian yang panjangnya sampai lutut, tapi tetap dipakai berhijab? Saya tidak tahu ini orang tua ini maksudnya laki-laki, perempuan, ibu atau ayah Anda, gitu kan? Kalau yang dimaksud di sini, oh mungkin ibu ya, maaf, karena ada berhijab di sini. Bolehkah menuruti orang tua membelikan pakaian yang panjangnya sampai lutut, tapi tetap dipakai berhijab? Artinya saya mau tanya kembali, apakah yang dimaksud dengan penanya di sini ibunya nanti setelah diberikan daster misalnya contoh sampai lutut, terus bagian kakinya nggak ditutup oleh beliau? Kalau jawabannya iya, berarti jangan diikutin. Anda belikan baju hijab syar'i aja sekalian, pakaian yang bagus tertutup kan gitu. Kalau beliau mau pakai di rumah, kalau dia bantah misalnya orang tua bantah, bilang saja kan ini tidak boleh dalam Islam ibu, mohon maaf ya. Nah, kalau dipakai keluar nanti lututnya ibu kelihatan atau betisnya kelihatan, ini berdosa, saya juga dapat dosa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Anda mu'alaf lalu ibunya meninggal karena corona dalam keadaan kafir. Amalan apa yang boleh dilakukan teman Anda untuk ibunya Ustaz? Kalau sudah meninggal dalam keadaan kafir nggak ada lagi. Sudah qadarullah ma syaa fa'al. Yang saya tahu kita udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi kepada orang yang meninggal dalam keadaan kufur. Siapapun dia, apa boleh buat? Qadarullah ma syaa fa'al. Oleh karena itu sebelum orang tua kita meninggal dalam keadaan kafir, kerabat kita dan seterusnya, kita harusnya maksimalkan berdoa, ikhtiar supaya beliau dapat hidayah. Makanya waktu paman Nabi Abu Talib mau meninggal dunia, Nabi SAW datang lalu Nabi mengatakan, wahai paman, qul la ilaha illallah uhajju bika indallah yaumul qiyamah,
Ucapkan la ilaha illallah, syahadatlah kau, akui itu. Maka aku akan tolong kau depan Allah hari kiamat. Tapi Abu Jahal di atas kepala Abu Talib dan mengatakan, hai Abu Talib, kalau kau ucapkan itu, maka nanti kami akan terus menghinakanmu atau menyebutkan keburukan, mengenang keburukanmu. Bagaimana kau bisa tinggalkan agama nenek moyangmu? Maka dia pun berkata, Abu Talib mengatakan, saya tidak akan meninggalkan agama nenek moyang saya. Maka dia meninggal dalam keadaan tersebut. Nabi SAW sempat sedih, tapi udah nggak bisa buat apa-apa. Setelah itu apa kata Nabi SAW? Apakah Nabi mendoakan pamannya? Enggak, kalau anda baca hadis-hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, justru Nabi SAW mengatakan orang yang paling rendah siksaannya di neraka adalah Abu Talib, pamannya sendiri. Jadi bukan didoakan, tapi Nabi SAW mengatakan itu. Dan dia dikenakan siksaannya adalah dikenakan 2 sandal dari api neraka yang itu ya cukup untuk membuat otaknya mendidih. Naudzubillah. Seperti itulah. Karena meninggal dalam keadaan kufur. Ustaz, saya bekerja di agensi kreatif yang mana kadang ada proyek berkaitan dengan musik atau riba. Apakah halal gaji saya jika saya tetap bekerja di sana dengan meminta tidak dilibatkan proyek-proyek atau harus resign? Paling aman resign. Cari pekerjaan yang 100% halal. Nggak ada Ustaz, sulit di tempat saya baik. Itu berusaha, bekerja. Maksudnya anda buka usaha sendiri. Coba kumpulkan data-data, artikel-artikel, buku-buku tentang masalah bisnis apa yang bagus dikembangkan di kota anda, di desa anda, kampung anda. Bismillah, tawakal Allah. Nanti Allah punya cara untuk mengembangkan. Karena kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari, man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min. Siapa yang menggantikan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan sesuatu yang lebih baik untuknya. Kalau anda tinggalkan sesuatu yang haram karena Allah, Allah akan gantikan anda sesuatu yang lebih baik daripada apa yang anda tinggalkan itu. Mau aman, resign saja. Tidak usah khawatir tentang masalah itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang suami meninggal dan istrinya nikah lagi, lalu saat di akhirat istrinya akan bersama suami yang satu atau suami yang kedua. Ini pernah ditanyakan Ummu Salamah kepada Nabi SAW radhiyallahu anha. Ini istri Nabi, kebetulan janda, dia punya suami pertama Abu Salamah, suami keduanya Nabi SAW. Maka Ummu Salamah malu mau tanya tentang dirinya, dia cuma mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana nasibnya seorang wanita yang memiliki 2 orang suami? Tidak cerai ya, tidak cerai hidup. Suami pertamanya meninggal. Artinya kalau masih hidup dia akan bersama dengan suaminya. Tapi karena meninggal dia nikah lagi sekarang dengan Nabi SAW. Maka seorang wanita yang seperti ini akan bersama siapa dia? Kata Nabi SAW, akan bersama dengan suami yang paling baik akhlaknya. Wahai Ummu Salamah, sesungguhnya akhlak yang mulia telah mengangkat derajat yang tinggi di surga. Dan tentu jawaban Nabi mengatakan kau akan bersama saya. Karena pasti tidak mungkin Abu Salamah menyamai Nabi SAW. Baik, saya rasa pertanyaan dari YouTube insya Allah saya rasa cukup ya mewakili semua ini. Karena ada beberapa yang diulangi, saya akan masuk insya Allah ke Instagram pertanyaan teman-teman yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah menghayati musik lagu itu berdosa? Terima kasih Ustaz. Kembali lagi ke masalah musik, akhi dan ukhti ya. Saran saya, karena Anda bertanya kepada saya, tinggalkan musik, tinggalkan musik. Coba terapi akhi dan ukhti, terapi. Cara terapinya itu coba dalam sepekan saja. Yang Anda dengarkan selalu ceramah aja. Tilawah Al-Quran. Hari pertama, hari kedua pasti berat. Pasti berat. Sulit sekali. Tapi setelah itu akan bisa berjalan. Ya. Bahkan mungkin setelah seminggu, sebulan Anda akan rasakan sendiri. Bagaimana beratnya beralih dari Al-Quran ke musik lagi. Karena sudah menjiwa dalam jiwa Anda. Karena musik sama Quran ini seperti minyak sama air, nggak bisa ketemu, mustahil gitu, susah sekali. Anda mau hafal Quran, Anda mau menghayati, ada saat-saat teman-teman sekalian, kalau Anda coba komitmen, tidak mendengarkan musik, tiap hari yang didengar cuma tilawah dengan ceramah, nanti ada saatnya, ya percaya saya, insya Allah, setelah sebulan, 2 bulan, lebih lama maka lebih kental lagi ya, Anda akan merasakan keajaiban yang luar biasa. Apa keajaibannya itu? Anda akan merasa kok nyaman benar ya baca Quran ini. Rasanya sayang kalau mau berhenti. Biar Anda nggak ngerti artinya, apalagi kalau ngerti. Pada saat berdoa rasanya nyaman, dekat dengan Allah. Itu akan dirasakan karena tingkat ibadah kita sudah lebih bagus daripada maksiat yang ada. Atau bahkan maksiat kita sudah dimaafkan oleh Allah SWT. Dan itu tidak mungkin
hilang kalau Anda masih dengar musik. Kenapa Ustaz bilang begitu? Ya kan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, yang dia hidup bersama Nabi SAW, dia mengetahui wahyu sedang turun. Dia bersumpah tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa minan nasi may yashrillah wal haditsa yudillan nas an sabilillah. Ada sebagian orang memperjualkan perkataan-perkataan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Kata beliau, demi Allah itu adalah musik. Gitu, memang peringatannya. Dan Anda coba penanya ini, saya sarankan bukan cuma mentah menerima dari saya, dan semua teman-teman yang masih bertanya masalah musik, coba teman-teman sekalian Anda masuk ke dalam Google, ketik tentang hukum ini, masuk ke YouTube, dengarkan ceramah-ceramah para asatidzah kita, para ulama-ulama kita, para dai kita, dan juga baca artikel-artikelnya. Nanti Anda sinkronkan dengan pikiran Anda, insya Allah Anda bisa meninggalkannya. Bismillah. Bagaimana hukumnya saya jualan makanan halal di tempat konser musik? Musik lagi. La haula wa la quwata illa billah. Jangan jual di depan masjid, jual di pinggir jalan kalau Anda tidak punya tempat. Jangan, sudah tidak usah jual di sini. Jual di tempat musik, jual di depan diskotik, di karaoke, jangan. Berbahaya akhi dan ukhti. Itu apa Anda berikan makanan mereka? Apa kata Nabi SAW? La ya'kulu ta'amaka illa taqi wa la yashrabu syarabaka illa taqi. Usahakan maksimal, jangan pernah ada yang makan makananmu dan minum minumanmu kecuali orang yang bertakwa. Enggak mungkin orang masuk ke tempat-tempat itu dikatakan orang yang bertakwa. Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh akikah potong sapi? Ya boleh. Kalau maksudnya untuk bayinya ya. Tapi kalau untuk menambah masakan daging supaya tamu bisa makan banyak, Anda tambah sapi nggak ada masalah. Tapi kalau untuk bayi, ya, korban yang kita potong untuk bayi nggak boleh. Karena Nabi SAW menyuruh kambing. 2 ekor kambing untuk anak laki-laki, 1 ekor kambing buat anak perempuan. Karena pernah terjadi, Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma, adik Aisyah radhiyallahu anha, setelah Nabi SAW meninggal, rupanya lahirlah anak Abdurrahman ini. Kebetulan itu berarti ponakannya Aisyah kan. Lalu Aisyah datang ke rumah mereka, pada saat itu diundang, ada makanan. Nah pada saat datang, Aisyah tahu kalau ternyata disembelih adalah unta. Karena gembiranya mereka sembelih unta. Maka kata Aisyah, keliru. Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan kita untuk menyembelih kambing atau domba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, hukum qadha untuk wanita haid jika bersuci di waktu asar atau isya, apakah duhur dan maghribnya diqadha, dan kapan waktu mengqadhanya? Jazakallahu khair. Jika bersuci di waktu asar atau isya, tidak, kalau di waktu asar berarti asar masuk, Anda harus kerjakan sholat asar itu. Kalau dia di waktu isya, maka di waktu isya saja Anda mulai sholat. Maghrib sama asar apa itu nggak ada yang perlu dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya untuk anak laki-laki ketika balik itu usianya berapa ya? Ini tergantung wilayah dan lokasinya. Ada wilayah yang memang lebih cepat balik, ya seperti di Timur Tengah ya, di Timur Tengah, di yang daerah sedikit panas seperti Afghanistan, India ya. Semua itu ya, dia lebih panas dan lebih cepat baliknya. Biasa umur 9 tahun udah balik, laki-laki atau perempuan. Tetapi kalau daerah kita seperti Asia Tenggara ini yang relatif stabil cuacanya sepanjang tahun, itu biasanya antara 12 sampai 14 tahun ya. Tapi ini juga bukan jadi tolak ukur ya, karena ada juga orang yang tinggal di Indonesia lebih cepat balik, walaupun jarang gitu kan. Nah biasanya ada tanda-tanda lain kata ulama, dalam buku-buku fikih disebutkan. Seperti misalnya kalau laki-laki munculnya kumis ya, kemudian berubahnya rongga suara, jadi kayak lebih dewasa ya. Kemudian mimpi, bisa juga ditanya anak laki-laki itu sudah mimpi balik atau belum ya, mimpi junub maksudnya. Kalau perempuan tentu ada tanda-tanda kelihatan dari dadahnya misalnya ya. Sudah ada buah dadahnya ya, biasanya ini tanda-tandanya, atau juga sudah keluar darah haid ya. Ini tanda-tanda, bisa ada tanda-tanda itu tentunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Ustaz, mana yang didahulukan mempercepat pelunasan utang untuk akikah atau akikah anak jika ada rezeki berlebih, sedangkan jika tidak mengganggu cicilan utang? Tidak, tetap aja akikah. Akikah wajib. Kalau bertemu misalnya antara hari ketujuh lahir anak Anda, misalnya dia lahir tanggal 1 ya. Tanggal 1 misalnya. Anggap tanggal 1 April dia lahir. Berarti boleh dihitung tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tanggal 7 Anda akikah dia. Kalau ternyata tanggal 7 ini bertepatan dengan Anda harus bayar utang pada saat itu. Memang di situ jadwal bayar utang. Maka pada saat itu ya, Anda dahulukan bayar utang kalau tidak ada uang lain. Tidak ada uang lain. Seperti itulah. Nah, kalau Anda masih bisa kayak tadi di sini dikatakan bahwasanya masih cukup uang untuk bayar cicilan utang, maka tetap akikah. Karena akikah itu kewajiban. Itu kewajiban Anda sebagai orang tua gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita menyumbang atau bergabung dengan sebuah komunitas peduli anak yang pendirinya adalah orang non-muslim? Bagaimana hukumnya? Terima kasih Ustaz. Jangan. Karena kegiatan sosial bisa saja masuk kepada kegiatan agama. Sekarang kalau Anda nyumbang kepada dia, kemudian dia bangun sebuah gereja, atau dia bangun tempat ibadahnya dia, dengan alasan di situ juga anak-anak sekolah, Anda sulit menolak kan? Kenapa nggak bergabung sama yayasan-yayasan sosial muslim saja? Yang udah pasti-pasti gitu. Lebih baik jangan. Saran saya Allahu'alam lebih baik jangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana caranya supaya tetap terjaga niat amal baik? Supaya tidak mudah riya. Anda renungi dan fahami dulu teman-teman. Riya itu dosa besar. Riya itu sendiri dosa besar. Jadi kalau teman-teman riya misalnya, sholat nih, Allahu Akbar. Kemudian Anda bisikan syaitan datang. Itu orang di sebelahmu lagi lihat, dia memperhatikan kamu, lamakanlah sujudmu dan seterusnya. Selama kita nggak ikutin kan kita nggak riya namanya. Tapi kalau kita ikutin, karena syaitan itu punya senjata pamungkas itu adalah riya. Kapan dia berhasil buat Anda riya? Masuk dalam sabda Nabi SAW, al-yasir minar riya syirk. Sedikit riya sudah cukup untuk jadi syirik kan gitu. Dosa besar, nggak boleh. Tapi kalau Anda tidak iakan, maka Anda tidak kena riya. Walaupun godaannya besar. Seperti ibaratnya orang yang sedang menawarkan produk dari sebelah kaca mobil Anda lagi setir mobil, ada orang yang ketuk-ketuk kaca. Anda nggak bukain. Dia ngomong apapun tidak akan berpengaruh pada Anda. Seperti itu. Nah, tapi kalau Anda ikutin terjadi riya, maka ini berarti dosa besar pertama. Yang kedua, amal Anda itu hancur. Hancur, jadi tidak ada manfaatnya. Jadi waktu yang kita lowongkan, energi yang kita lowongkan, itu sia-sia. Kalau dalam sedekah, harta yang kita keluarkan juga sia-sia. Jadi sudah cukup dia dosa dan dia sia-sia. Lalu untuk apa riya? Jangan riya gitu. Harus dikontrol. Jadi Anda fahami dulu tentang bahayanya riya itu, sebagaimana saya jelaskan tadi. Kemudian yang ketiga baru Anda masuk kepada keutamaan ibadah yang sedang Anda kerjakan. Jadi saran saya sebelum Anda berbuat ibadah apapun, mau sholat, mau sedekah, mau berzikir, mau baca Quran, mau umroh, mau haji, mau bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, apa saja, baca keutamaannya. Sehingga Anda faham, oh saya dapat ini nih kalau saya kerjakan. Nah, dalam Islam kita dibolehkan, saudaraku seiman, untuk bertanya apa yang akan saya kerjakan, atau apa yang saya dapatkan kalau saya kerjakan. Itu Islam tawarkan itu kepada kita. Makanya dalam buku-buku hadis kita temukan ada fadilah-fadilah. Seperti misalnya kitab Riyadhus Shalihin punyanya Imam Nawawi. Beliau menyebutkan fadilah sholat duha, fadilah sholat qabliyah, fadilah sholat ba'diyah, fadilah sholat malam, fadilah sholat witir, fadilah sedekah, fadilah zikir, fadilah ini, fadilah itu. Fadilah semua itu apa? Fadilah maksudnya apa yang kita dapatkan kalau kita beribadah. Insya Allah dengan ini Anda akan aman dari riya. Gitu kan? Allahu a'lam. Pak Ustadz, kalau kita ingin bersedekah tiap subuh, terus kalau sudah terkumpul langsung disumbangkan di masjid atau panti asuhan, apakah sampai sedekah itu mungkin ya? Saya tidak paham maksudnya apakah diterima sama Allah SWT? Tentu saja. Kapan saja Anda bersedekah, gitu kan? Apalagi kalau langsung dieksekusi itu bagus sekali. Itu bagus. Ada sebuah riwayat Bukhari menjelaskan bahwasanya baginda Nabi SAW itu pernah ya
Habis sholat asar, tiba-tiba saja baru salam, tiba-tiba langsung beliau berdiri, langsung beliau jalan. Melangkahi pundak para sahabat menuju ke rumahnya. Maka para sahabat sempat kaget pada saat itu. Kok Nabi SAW buat begini? Belum pernah biasanya seperti itu. Belum pernah terjadi gitu. Lalu Nabi SAW balik lagi kembali, lanjutkan zikir. Lanjutkan berzikir. Setelah lanjutkan berzikir, ya oleh Nabi SAW, habis zikir, ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa anda tadi buat seperti itu? Tidak biasanya gitu loh. Kata Nabi SAW, saya teringat tadi, sebelum sholat, mengimami sholat ini, saya sudah bungkus ada kurma yang saya mau sedekahkan. Maka saya teringat, saya pun segera mengeluarkannya, kemudian saya kembali berzikir. Begitu saking pentingnya menyegerakan amal soleh, termasuk sedekah di sini ya. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana ya Ustaz cara menyampaikan kepada keluarga, terutama kepada orang tua anak, bahwa musik itu haram? Jazakallah khair. Sampaikan apa adanya. Tugas kita cuma menyampaikan. Kita nggak bisa teman-teman memaksakan hidayah pada orang. Ya. Jadi Nabi SAW pun diperintahkan oleh Allah SWT, ma'alaika illal balak. Tugas Muhammad hanya menyampaikan. Tidak ada kemampuan lebih daripada itu teman-teman sekalian. Tidak ada kemampuan lebih daripada itu. Allah musta'an. Kita hanya bisa menyampaikan. Kayak saya sekarang, saya cuma bisa bicara. Teman-teman punya hak menerima atau menolak. Itu hak Anda. Tapi juga hak saya untuk menjawab. Jadi, karena Anda bertanya, tinggal Anda renungin. Anda mau terima, alhamdulillah. Tidak mau terima, ya sudah. Makanya orang teman-teman nanti pada hari kiamat masuk ke dalam neraka, na'udzubillah, dalam kondisi masuk neraka, meyakini keadilan Allah. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah menurunkan perintahnya. Allah tidak mungkin teman-teman turunkan tangan dari langit memberhentikan kita dari zina, dari bohong, dari pelanggaran-pelanggaran. Tapi Allah datangkan sentuhan dalam hati, peringatan dari lisan orang lain, teguran, kan gitu. Sampainya informasi ilmu kepada kita, kan begitu. Seperti itulah. Tinggal kita tersentuh atau tidak, kita mau ikutin atau tidak gitu. Ya. Kita harus pekah dalam masalah ini ya. Allahu a'lam. Jadi sampaikan saja, selebihnya doakan, tawakal Allah. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya jual beli online? Boleh saja. Nggak ada masalah, selama transaksinya jelas. Produknya jelas, ya. Uang juga jelas, sistemnya juga tidak ada sistem ribawi. Karena transaksi itu kalau terkumpul padanya 3 hal ya. Produk halal, sistem halal, dan modal halal yang dipakai, maka insya Allah semuanya itu jadi baik. Ya, tidak ada masalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang harus didahulukan? Mencicil utang riba, tapi mengabaikan orang tua. Karena orang tua juga membutuhkan bantuan dari saya. Mohon solusinya Ustaz. Dibagi saja. Penuhi dulu kebutuhan orang tua Anda, kemudian Anda bayar cicilan riba semampunya setelah itu. Selebihnya maksud saya. Ya. Jadi Anda dahulukan insya Allah hak orang tua Anda dulu. Karena memang mungkin kebutuhan beliau-beliau sambil minta supaya orang tua mendoakan ya. Untuk Anda di sini bahasakan baik-baik ke orang tua, jangan diam teman-teman sekalian. Kalau saya punya utang riba, saya harus bayar gitu kan. Doakan saya supaya saya bisa membayarnya. Dan ini gaji saya misalnya 5 juta, saya harus bayar 4 juta uang riba, maka saya cuma bisa kasih ayah 1 juta misalnya, contoh. Insya Allah itu mudah-mudahan bisa menjadi berkah ya. Ustaz, saya masih punya utang di bank 2 tahun lalu. Saya menyesal sudah pinjam uang di bank. Mau saya lunasin tapi uang gak ada. Apa 2 tahun ke depan dosa riba saya tidak diampuni walaupun sudah sholat taubat? Kalau Anda sudah akui itu sebagai sebuah kesalahan dan Anda sudah coba ikhtiar, ya, arti kata coba mencari jalan keluar, ya, menunjukkan keseriusan kepada Allah SWT dengan taubat Anda, mudah-mudahan tidak berjalan lagi dosanya, insya Allah, ya. Tapi tetap akan ada ya, konsekuensi untuk menyelesaikan apa yang sudah Anda ribai kemarin itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaji PNS itu halal atau tidak? Halal. Kenapa enggak halal? Kecuali kalau memang ada yang Anda kerjakan sesuatu yang haram. Setahu saya bekerja dengan pemerintah tidak ada larangannya, gitu kan? Larangannya kecuali memang dasarnya Anda bekerja di instansi pemerintah yang berhubungan dengan masalah hal-hal yang haram, gitu. Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa syarah sahih Muslim? Apa syarah sahih Muslim? Apa yang paling utama dan paling menjelaskan seluruh isi hadis? Ya. Kalau yang saya selalu pakai
syarahnya Imam Nawawi rahimahullah. Ya. Syarah Sahih Muslim, karya tulisan Imam Nawawi rahimahullah. Dan itu yang paling masyhur setahu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya bila saya ibu menyusui, tidak puasa pada bulan Ramadan? Saya khawatir ASI tidak seperti biasanya jika tidak makan, karena bayi saya baru berumur 3 tahun. Ibu coba dulu sahur yang cukup, ya, buka puasa yang cukup, insya Allah ya. Apalagi kalau Anda bisa memompa ASI, ya, seperti biasa keluarga kami lakukan, dipompa ASI lalu disimpan di freezer, dijadikan sebagai simpanan, insya Allah itu bisa. Setahu saya bisa. Ya. Kalau betul-betul ibu misal memiliki kondisi fisik yang tidak memungkinkan sama sekali, ya, dalam arti kata memang betul-betul sulit, ya. Karena kalau tidak makan ASI bisa hilang, maka insya Allah tidak ada masalah, Anda tidak puasa. Tapi tentu Anda usahakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya gimana caranya menyikapi orang tua yang selalu ngomongin anaknya kepada orang lain tentang keluarga anaknya. Saya tidak tahu maksudnya apa ini. Apakah yang dibicarakan orang tua Anda buruk? Kalau yang orang tua kita selalu sampaikan ke orang lain baik-baik saja, gitu kan, misalnya anak saya itu begini, sekolahnya begini, segala macam, dan Anda merasa terganggu dengan puji-pujian itu, maka tidak ada masalah, biarkan saja. Ya. Anda cuma sampaikan, ibu atau ayah tolong jangan ucapin itu, saya merasa kok seperti nanti khawatir malah dari riak, gitu kan misalnya. Tapi kalau misalnya disebutkan adalah keburukan, Anda bersabar. Kalau bisa sampaikan orang tua, sampaikan baik-baik. Ibu, ayah, apa salah saya, apa dosa saya, gitu kan. Kenapa kok ibu harus menyampaikan keburukan saya, misalnya contoh. Seperti itulah. Insya Allah dengan mencoba-coba, kalau saya pribadi, kalau hadapi masalah, saya coba ke inti permasalahannya apa, dan kita coba baik. Ya, coba kita berdoa, apalagi dengan berhadapan dengan orang tua, ya. Kemudian bagaimana bersikap kepada orang yang saat ini sering keluar rumah meskipun tidak penting, tapi sering mendekati anak kecil, sudah dikasih tahu tapi ngeyel dan tidak bisa dihindari. Semoga Allah berikan hidayah. Kalau dari saya, kita doakan. Ini karena ketidakfahaman. Kalau saat ini memang dianjurkan tidak boleh keluar rumah kecuali darurat sekali. Kalau darurat sekali Anda keluar. Misal Anda tidak bisa lagi membiayai keluarga kecuali Anda harus keluar. Silakan Anda keluar. Tapi kalau masih bisa, kenapa harus keluar? Nah, mungkin ini yang dimaksudkan di sini, seorang ibu bertanya tentang kondisi suaminya, ya. Mungkin sampai ke rumahnya main dekat sama anak-anak dan seterusnya. Maka itu seharusnya jangan, ya, terjadi. Semoga saja dia mengikuti acara kita ini, ya. Sang suami yang sedang disinggung oleh istrinya. Seharusnya tidak boleh. Akhi, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ogah-ogahan dengan ini. Di Indonesia sekarang sudah mencapai angka 4.000 korban. Ini bukan main-main. Kekhawatiran istri Anda di rumah, kekhawatiran anak-anak nanti kena, itu adalah sesuatu yang wajar. Jangan merasa digurui dengan itu, ya. Seperti itulah. Tapi kalau Anda tetap saja melakukan itu, maka ibu punya hak untuk mengingatkan dengan tegas. Misalnya kalau paling tidak ibu mungkin menyiapkan sabun di depan pintu rumah, ya, dan mengingatkan kembali. Mudah-mudahan semoga Allah SWT berikan. Karena saya tidak bisa merubah orang yang seperti ini. Kalau tetap dia ngotot harus seperti apa, kita doakan saja, ya. Bagi teman-teman semuanya yang dari dalam Indonesia, hampir seluruh kota Masya Allah hadir. Dari luar negeri pun di sini, sampai di Eropa juga ada yang ikut, di Saudi. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Saya tidak bisa menyapa semuanya. Insya Allah mudah-mudahan Anda bisa ambil manfaat juga dari apa yang sedang ditanyakan. Dan kalau Anda punya permasalahan yang Anda hadapi di negara Anda, di sana bisa tanyakan juga insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika orang tua kita sudah bercerai, apakah nanti di akhirat bisa bersama? Gak bisa lagi. Kalau bercerai udah gak bisa. Gitu kan? Makanya perceraian harus dihindari kecuali darurat sekali. Makanya kata Nabi SAW, abghadul halal ilallah at-talaq. Perbuatan halal yang paling Allah benci adalah perceraian. Tapi kalau darurat memang sudah pasangan sudah diingatkan berulang-ulang, tidak mau faham juga, ya sudah. Tidak mungkin kita habiskan umur kita pada orang yang tidak mau dengar nasihat, misalnya, kan seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, saya tanya, istri saya masih punya utang puasa karena Ramadan tahun lalu sedang hamil dan sekarang sedang menyusui. Bagaimana? Ini mirip dengan pertanyaan sebelumnya, ya. Jadi kalau di saat menyusui sekarang istri Anda, si penanya ini,
semoga Allah menjaga Anda dan keluarga insya Allah, bisa melakukan ASI disimpan, dipompa, disimpan, ya, adik pada saat bayi butuh dikasih gitu kan, dan dia bisa makan sahur yang cukup, ya buka puasa yang cukup, insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau betul-betul dia tahu kalau dia puasa maka akan bermasalah, artinya ASI bisa berhenti, bayinya nanti malah tidak bisa minum, maka tidak ada masalah, dia ganti dengan fidyah. So tolong berikan saya nasihat agar bisa bertahan hidup di zaman fitnah ini. Ya. Kita semua berada di sini, akhi dan ukhti yang bertanya. Kita sekarang bersama-sama berada di zaman ini. Tidak ada sesuatu yang bisa mempertahankan kehidupan kita kecuali berpegang pada agama. Ya. Allah berfirman, dan ini Anda dianjurkan baca setiap hari Jumat atau malam Jumat. Surah Al-Kahf. Salah satu ayatnya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba' hawahu wa kana amruhu furuta. Yang artinya, sabarlah kau hai Muhammad, dan juga hai orang-orang beriman, sabarlah bersama dengan orang-orang yang berdakwah di jalan Tuhanmu di pagi hari, di sore hari. Dan jangan pernah kamu mengikuti orang-orang yang mengikuti kehidupan dunia ini. Ya. Kamu cemburu dengan mereka. Kamu sudah lurus dengan agama, berpegang teguhlah pada itu. Jangan lagi pindah-pindah gitu kan. Udah istiqomah saja. Azan sholat, ya. Puasa Ramadan puasa. Ada kesempatan datang masa zakat ya zakat. Apa saja Anda kerjakan. Intinya dari kebaikan kepada kebaikan. Dari kebaikan kepada kebaikan. Begitu harus. Karena kita tidak tahu ajal kapan datang. Mungkin amal yang teman-teman lakukan adalah amal terakhir. Dari mana kita tahu, akhi dan ukhti? Mungkin ini amal terakhir antum. Sholat yang Anda kerjakan tadi, atau majelis ilmu yang kita sedang lakukan sekarang, atau apa saja. Mungkin ini adalah amal yang terakhir. Jangan pernah anggap remeh. Penyesalan akan datang terakhir. Makanya Allah mengatakan tadi, jangan pernah ikuti orang-orang yang justru sibuk dengan kehidupan dunia, dan mereka habiskan semua untuk kebutuhan itu saja. Allahu a'lam. Ya, seperti itulah. Bolehkah berbekam di saat wabah seperti ini? Boleh, nggak ada masalah. Tapi tentu Anda berhati-hati. Dalam arti kata, berbekam di sini khusus ya. Mirip sebenarnya dengan semua kasus-kasus pandemi ini kan. Kita disuruh dalam rumah, ya. Di rumah saja, sama keluarga, gitu kan. Saya berbekam, saya minta tolong istri saya bekam. Jadi, nggak ada masalah. Tapi kalau Anda masukkan adalah berbekam di tempat umum, jangan. Anda bersabar saja, jangan berbekam dulu sekarang, ya, tempat umum. Selanjutnya pertanyaan, Ustaz, orang tua saya miskin, kurang mampu, dan anaknya atau kakak saya meninggal saat bayi yang kecil. Saya tidak sempat baca, subhanallah, mohon maaf. Setelah salam, Ustaz, bagaimana jika istri rajin ke masjid tapi suami tidak pernah ke masjid? Ini terbalik ini, terbalik. Harusnya istri yang sholat di rumah, harusnya, ya. Karena memang Nabi SAW mengatakan tentang wanita, sholat seseorang wanita di ruang tamu rumahnya lebih afdal daripada dia sholat di luar rumahnya, walaupun masjid. Dan sholat mereka atau salah sholat di antara mereka di dalam kamar tidurnya lebih afdal daripada dia sholat di ruang tamunya. Jadi maksudnya makin tertutup maka makin afdal. Memang begitu bagi wanita. Penyampaian baginda Nabi alaihi salatu wassalam gitu kan. Jadi penyampaian beliau jelas masalah ini. Kalau bagi laki-laki, justru Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya ada orang yang bisa saya suruh untuk menggantikan, ya, saya menjadi imam, saya suruh iqamahkan sholat, lalu dia jadi imam, lalu saya membawa kayu bakar, lalu saya membakar rumah orang-orang atau laki-laki yang tidak pergi ke masjid. Karena pentingnya untuk pergi ke masjid, kecuali Anda punya udzur syar'i, harusnya diberikan pemahaman. Baik teman-teman sekalian, sudah menjelang jam 9 malam, mungkin saya tutup dulu sampai sini, sampai ketemu insya Allah di esok hari. Seperti biasa, sekitar jam 13.00 ada bahasan kita berhubungan dengan corona dan solusi dalam Islam. Dan juga di malam hari, jam 19.30 atau jam 20.00 seperti ini, sekitar 1 jam kita akan buka sesi tanya jawab. Terima kasih atas partisipasinya. Saya mengajak teman-teman di YouTube untuk subscribe, mengajak teman-temannya untuk mendukung channel kita ini supaya dakwah makin menyebar. Dengan sedikit Anda menekan like dan juga loncengnya, Anda akan ikut partisipasi dalam dakwah dan insya Allah menjadi petunjuk bagi kebaikan bagi orang lain, gitu kan.
Kemudian juga bagi Anda yang di Instagram, Anda bisa follow dan mengajak orang untuk memfollow Instagram kita ini agar sama-sama berkembang insya Allah. Dan enak sekali teman-teman sekalian, karena kalau kita menjadi penyebab untuk menyebarkan suatu kebaikan, maka kita akan panen pahala yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala orang yang telah mengikutinya. Sekali lagi terima kasih teman-teman sekalian, jazakumullah khairan. Sampai ketemu lagi. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.